Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab tersebut Allah berkalam hakikat. Kalam hakikat adalah kalam kebenaran hakiki yang mengandung kata-kata kiasan, mengandung makna tersirat. Allah berkalam hakikat di dalam kitab tersebut. Hamba-hamba sahaya berada di dalam surga, sedangkan orang-orang merdeka berada di neraka. Nah, kalam hakikat ini tidak boleh diartikan secara harfiah. Orang-orang yang bisa memahami ini berarti namanya kasyaf maknawi, telah tembus kepada makna yang tersirat, yang mana kalam hakikat itu kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti selaras dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, maka saya pun akan menjabarkan kalam hakikat tersebut insya Allah dengan cara yang memudahkan. Allah memilih bahasa kiasan hamba-hamba sahaya itu adalah terkait dengan umat Islam yang levelnya mukmin. Orang mukmin itu orang yang sudah melaksanakan, mengamalkan ilmu syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menjalankan di dalam kehidupannya lahir dan batin sehingga timbullah muraqabah, merasa diawasi sehingga takut kepada Allah untuk berbuat kemaksiatan. Nah, orang seperti itu yang berada di dalam surga. Makanya Allah itu memberikan perwakilan level mukmin itu hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya itu kalau di zaman dulu itu di zaman perbudakan. Jadi budak-budak itu disebut hamba sahaya. Nah, budak kenapa dipilih sebagai simbol seorang mukmin? Budak itu punya majikan. Yang mana kalau misalkan budak itu memiliki majikan pasti harus mengikuti peraturan si majikan, merasa diawasi majikan, karena kalau misalkan tidak patuh kepada majikannya dia akan dipecat. Nah, seorang mukmin itu diwakili bahasa kiasan hamba-hamba saya di kalam hakikat tersebut. Nah, untuk mengetahui bahwa makna itu benar seperti yang tadi saya sampaikan, saya perlu jelaskan dalilnya atau keterangannya, karena saya tadi sebutkan bahwa kalam hakikat itu pasti selaras dengan syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang level mukmin, yaitu orang beriman, imanannya sudah teruji, lahir dan batin. Itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2392 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi dunia di sini disebut sebagai penjara bagi orang mukmin, yaitu tadi umat Islam yang levelnya mukmin itu ketika sudah mengamalkan ilmu syariat, bertakwa di dalam kehidupannya, mendapatkan fasilitas yang bernama muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, karena merasa diawasi, maka nggak mungkin dia berbuat seenaknya, seolah-olah surga, bebas, tidak. Melainkan disebut di sini dunia adalah penjara. Kita ketahui kenapa kok simbol penjara di dalam hadis ini. Maka kita lihat suasana di penjara bagaimana. Di penjara itu kan ada aturan, jam-jam istirahatnya, ada jam olahraganya, jam mendapatkan siraman rohani, diatur semuanya, diawasi. Nah, makanya Nabi memberikan sabda demikian. Lalu terkait juga dengan firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ini materinya ya. Tadi kan diuji dengan perintah dan larangan. Materinya itu berupa keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, seorang mukmin itu mengetahui hukum-hukum Allah. Jadi dia itu sudah mempelajari Al-Quran, memahami, maka dia sudah paham bahwa Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang mana hal itu terkait dengan perintah dan larangan, seperti halnya tadi Al-Insa ayat 2, dan materinya itu adalah keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka seorang mukmin itu berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya, tidak merasa bebas. Jadi itulah perwakilan dari bahasa kiasan hamba-hamba sahaya. Jadi seolah-olah menjadi seorang budak. Majikannya yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala yang sang raja ya. Jadi raja, sang maharaja. Di atasnya tidak ada lagi raja kecuali Allah. Nabi juga pernah bersabda demikian, bahwa majikan kita itu adalah Allah. Nah, kalau misalkan kita mengetahui bahwa level mukmin itu sudah mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupannya, kenapa mereka itu beriman bahwa mereka akan diawasi sehingga takut kepada Allah? Karena sudah ada firman-Nya di dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi inti makna dari kalam hakikat hamba-hamba saya berada di dalam surga adalah seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang merasa diawasi lahir dan batinnya, sehingga mereka takut kepada Allah karena Allah maha melihat, maha teliti, maha halus. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan niat dan tata cara beramal yang benar. Keadaan orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang difirmankan pada surat Al-Anbiya ayat 49. Allah Ta'ala berfirman yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Jadi rasa takut kepada Allah itulah yang membuktikan seseorang itu mengenal Allah dan memiliki keimanan yang benar, sehingga dengan keadaan seperti itu mereka mendapat janji Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Mulk ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan pada akhirnya mereka dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan setelah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam melakukan ketakwaan dalam kehidupan di dunia. Contoh orang yang takut kepada Allah adalah ketika diberi kemampuan taat, maka dia bersyukur karena itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Tidak takabur, merasa lebih baik dari orang lain, tidak ujub atau bangga diri, tidak pamer ingin dipuji manusia, karena semua itu adalah perbuatan dosa. Ketika diberi harta benda, maka dia tidak berbuat boros, karena orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 27, tidak kikir karena berujung ke neraka, dan masih banyak lagi. Nah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah tidak mungkin melakukan hal itu. Sedangkan kebalikannya pada kalam hakikat, sedangkan orang-orang merdeka berada di neraka. Jadi orang-orang merdeka itu adalah orang-orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi kebalikan dari karakternya level mukmin yang tadi. Jadi tidak ada takut kepada Allah. Karena apa? Tidak merasa diawasi, buta hatinya dan bodoh tentang ilmu syariat. Maka keadaan orang-orang merdeka yang berada di neraka itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kalau setan sudah menyertai, maka dampaknya seperti yang Allah firmankan pada surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Seperti itulah makna orang-orang merdeka berada di neraka. Orang yang tidak takut
tidak memenuhi perintah Allah, dan selalu bermaksiat, akhirnya berujung kepada neraka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.